Pemirsa, 3 pemain sepak bola telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Roma, Italia beberapa saat lalu. Te lichtzinnig opvat. Hier is Sherry. Van afstand Sherry en die test. Sherry, Kaplan weer voorin te vinden. Kaplan met de kopbal en de redding. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mencatatkan statistik apik saat debut untuk Ajax Amsterdam. Maarten Paes membuat total 7 penyelamatan dalam pertandingan debutnya. Maarten Paes akhirnya mencatatkan debut untuk Ajax Amsterdam. Kiper 27 tahun itu mendapat kesempatan bermain setelah penjaga gawang utama Ajax Amsterdam, Vítězslav Jaros, absen lantaran cedera. Ia mencatatkan debutnya saat Ajax Amsterdam berhadapan dengan NEC Meijemen dalam lanjutan Liga Belanda 2025-2026. Laga tersebut digelar di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda pada Minggu dini hari WIB. Walau gagal mencatatkan clean sheet, debut Maarten Paes untuk Ajax Amsterdam layak dipuji. Kiper Timnas Indonesia itu mencatatkan statistik apik sepanjang laga. Melansir SoftScore, Maarten Paes membuat 7 penyelamatan krusial. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam 12 recoveries pertahanan Ajax Amsterdam. Perihal umpan panjang atau pendek kepada rekannya, Maarten Paes tak menemukan masalah. Ex-kiper FC Dallas itu mencatatkan 53% akurasi umpan atau 27 kali sukses dari 51 percobaan. Statistik apik ini membuat Maarten Paes diberi nilai 7,8 oleh SoftScore. Itu merupakan nilai tertinggi kedua setelah Mika Götze yang mendapatkan nilai tertinggi 8,5. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman bersiap melakoni debut internasional bersama skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Turnamen ini akan menjadi panggung awal pembuktian Hartman sejak resmi ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026 dan digelar di 8 negara berbeda. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia tergabung dalam satu grup bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Pada laga perdana, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Debut Hartman tentu menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Pelatih asal Kanada itu diharapkan mampu membawa warna baru dan meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Rencananya para pemain akan mulai berkumpul pada pertengahan Maret untuk menjalani pemusatan latihan jelang turnamen. Ketua Umum Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan persiapan akan dimulai sesuai jadwal. Sejumlah nama seperti Rizky Ridho dan pemain inti lainnya diproyeksikan menjadi tulang punggung tim dalam FIFA Series nanti. Kini, ex-pelatih Timnas Kanada tersebut memikul harapan besar publik. Pengalamannya di sepak bola internasional diharapkan mampu mengangkat performa Garuda, terutama menghadapi lawan-lawan dari Asia maupun Eropa. Di tengah namanya yang mulai santer dikaitkan dengan program naturalisasi Timnas Indonesia, kabar buruk justru datang dari pemain keturunan Maluku, Jansen Sildt. Baik tengah potensial, Jansen Sildt dipastikan harus menepi dari lapangan hijau untuk waktu yang tidak sebentar, setelah menderita cedera lutut serius saat membela VfL Wolfsburg. Kabar ini menjadi pukulan telak tidak hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi PSSI yang disebut-sebut tengah memantaunya sebagai calon amunisi baru di era kepelatihan John Hartman. Ironisnya, cedera parah ini datang di saat karir Sildt sedang menanjak. Selain mulai dilirik untuk Timnas Indonesia, sejumlah klub dari La Liga Spanyol juga dilaporkan tengah memantau perkembangannya. Bagi Timnas Indonesia, kondisi ini jelas menjadi sebuah dilema. Proses pemulihan yang panjang tidak hanya akan menghambat perkembangan Sildt di level klub, tetapi juga dapat menunda atau bahkan membatalkan peluangnya untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. John Hartman yang membutuhkan pemain siap pakai untuk agenda-agenda penting, kini dihadapkan pada pilihan sulit. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes diakui sebagai tembok kukuh pertahanan Sassuolo. Media Italia Sassuolo News meyakini Jay Itzes adalah sosok di balik clean sheet Sassuolo saat membungkam Hellas Verona dini hari tadi. Sassuolo mengalahkan Hellas Verona 3-0 di pekan ke-26 Liga Italia 2025-2026.
Pertandingan itu dihelat di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Sabtu dini hari WIB. Meski tanpa Tarik Muharemovic, duet J-Idzes dan Sebastian Walukiewicz terbukti solid. J-Idzes berkontribusi dengan 1 intercept, 11 sapuan, 1 kali memblok tembakan lawan, dan 2 kemenangan dalam duel udara. Media Italia, Sassuolo News pun memberi nilai cukup tinggi, yakni 6 untuk Walukiewicz dan 6,5 untuk J-Idzes. Bek asal Indonesia, J-Idzes membangun tembok pertahanan, memblokir upaya Kieron Bowie dan rekan-rekannya, serta berkontribusi kepada clean sheet Sassuolo, tulis laporan Sassuolo News. Selanjutnya, Sassuolo akan berhadapan dengan Atalanta. Pertandingan itu akan berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, pada Minggu 1 Maret 2026 pukul 21 WIB. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dijamin bahagia saat ini, sebab 2 calon pemain Timnas Indonesia mulai muncul sebagai mesin gol di Liga Belanda bersama klub masing-masing. Tristan Gooijer yang terbuka membela Timnas Indonesia seperti terlahir kembali musim ini. Musim 2024-2025 bisa dibilang salah satu musim terburuk Tristan Gooijer sebagai pesepak bola profesional. Dibilang musim terburuk karena Tristan Gooijer mengalami cedera ACL sejak awal musim. Padahal jika tidak mengalami cedera, Tristan Gooijer akan menjabat sebagai pemain andalan PEC Zwolle. Terbukti di pekan pembuka Eredivisie 2024-2025, Tristan Gooijer mentas sebagai starter saat PEC Zwolle menjamu FC Utrecht. Sayangnya di menit 26 pertandingan, Tristan Gooijer mengalami cedera ACL. Musim ini, Tristan Gooijer bangkit. Dalam 16 pertandingan Eredivisie 2025-2026 bersama PEC Zwolle, Tristan Gooijer yang diperankan sebagai fullback kanan mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Gooijer dalam 3 laga terkini Eredivisie 2025-2026. Ia masing-masing mencetak gol 1 saat PEC Zwolle menang 4-1 atas SC Telstar, tumbang 1-2 dari FC Volendam, dan kalah 2-4 dari SC Heerenveen. Dean Zandenberg yang blak-blakan siap membela Timnas Indonesia dalam performa terbaik bersama VVV Venlo yang eksis di Liga 2 Belanda. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, penyerang 188 cm ini mengemas 6 gol dan 2 assist. Seiring sulitnya mencari pemain tajam di lini depan Timnas Indonesia, apakah ini waktunya John Hartman mendapatkan penyerang tajam atas nama Dean Zandenberg? Menarik menanti keputusan John Hartman ke depan. Nama Luke Vickery kini mulai menarik perhatian para penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Gelandang serang dari MacArthur FC tersebut mengungkapkan dia telah melakukan komunikasi awal dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Pernyataan itu muncul di tengah performa mengesankan Luke Vickery di Liga Domestik Australia serta AFC Champions League 2 musim ini. Dia tampil dengan konsisten sebagai pemain depan yang memiliki fleksibilitas dan produktivitas tinggi. Keberadaan Vickery dalam sorotan menjadi semakin menarik karena memiliki 3 pilihan kewarganegaraan untuk berkompetisi di level internasional, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Semua pilihan tersebut terbuka untuknya berdasarkan regulasi yang ada. Faktor Indonesia menjadi semakin penting setelah terungkap jika Luke Vickery memiliki keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang tersebut kini mengaitkan namanya dengan upaya regenerasi Timnas Indonesia yang sedang berlangsung. Neneknya memiliki keturunan Belanda dan Hindia Belanda sebelum akhirnya pindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan itu memberikan kesempatan administratif bagi Vickery untuk penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes berpotensi mengisi posisi kiper utama Ajax Amsterdam. Hal ini dimungkinkan usai Ajax Amsterdam kehilangan penjaga gawang utama mereka, Vítězslav Jaros, hingga akhir musim 2024-2026. Dengan situasi ini, posisi penjaga gawang utama Ajax kini terbuka untuk Paes. Absennya Jaros membuka kesempatan bagi Maarten Paes mendapat menit bermain lebih banyak. Kiper Timnas Indonesia itu bergabung dengan Ajax pada bursa transfer Januari 2026. Paes menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Artinya, ia akan memperkuat klub asal Amsterdam tersebut hingga 2029. Sejak resmi bergabung, Paes belum tampil dalam pertandingan resmi Ajax. Kini, peluang untuk tampil sebagai kiper utama semakin besar seiring cederanya Jaros. Kiper 27 tahun itu kembali ke Belanda setelah 4 tahun berkarir di Amerika Serikat bersama FC Dallas. Bagi Paes, bergabung dengan Ajax merupakan impian sejak kecil.